Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Salam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 November 2021, mari kita lanjutkan kajian Al-Islam kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang ingin memahami Islam secara keseluruhan. Kemarin ada pertanyaan tentang masalah iman. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa seakan-akan melihat Allah, sedangkan hamba itu meyakini bahwa Allah itu sifatnya wujud, yang artinya ada baik dalam segi zahir maupun batin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah itu memang tidak bisa, karena itu sudah dibuktikan oleh umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu mereka berkata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Jadi waktu itu umat Nabi Musa kepingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah diperlihatkan ayat-ayatnya yang lain. Contohnya mereka ditolong dari Raja Fir'aun ketika dikejar-kejar, mereka menjumpai laut. Kemudian lautnya membelah menjadi jalan, mereka bisa lewat. Kemudian mereka menyaksikan sendiri Fir'aun berjalan di tengah laut, kemudian lautnya menutup kembali sehingga Fir'aun tenggelam. Tapi mereka ini belum mau beriman. Inilah sifat dari kaum Bani Israel. Mereka itu selalu oleh Allah disayang, ditunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah secara nyata, tapi mereka tidak beriman. Nah, akhirnya mereka itu ingin Musa menunjukkan agar bisa Allah itu terlihat. Mereka minta kepada Musa bahwa mereka tidak akan beriman kecuali bisa melihat Allah secara jelas. Nah, seketika itu juga maka kilat menyambar mereka dan mereka akhirnya mati. Tetapi tidak sampai di situ. Tidak sampai mati terus bablas gak hidup lagi. Allah itu menghidupkan lagi kaum Bani Israel yang ingin melihat Allah itu dengan ayat 56
Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Nah, jadi setelah mereka ingin melihat Allah, kemudian ada kilat, mereka mati semua, sama Allah dibangkitkan kembali. Nah, bagi kita orang yang beriman, mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah merupakan sesuatu keharusan bagi setiap orang yang beriman, karena hal tersebut adalah syarat daripada kekuatan iman kita. Maka dari itu perintah untuk mengenal Allah ini merupakan perkara yang diharuskan kepada setiap hamba yang beriman. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta dan seluruh makhluk merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang terjemahnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Pentingnya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah agar manusia tersebut juga lebih mengenal diri sendiri, mendapatkan keuntungan dan keberkahan dunia. Diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran karena mengenal Allah adalah suatu kewajiban dan agar selamat dari api neraka dan meraih surganya. Maka di sini akan saya sampaikan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan mengenali keberadaan Allah Subhanahu wa taala lewat penciptaannya. Nah, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama ini, terlebih dahulu kita mengenal keberadaannya dengan cara beriman kepadanya. Kita sebagai umat muslim terlebih dahulu harus percaya dan yakin bahwa Allah sang pencipta dari segala yang ada di dunia dan di langit ini benar-benar nyata adanya, yaitu dengan cara mengenal bentuk-bentuk penciptaannya yang beraneka ragam. Akal kita akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu didasarkan pada seorang pencipta, tidak serta-merta adanya dengan sendirinya tanpa alasan. Selain itu, panca indera juga akan mengakui adanya Allah setelah melihat fenomena orang yang berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu padanya untuk dikabulkan. Adapun tentang pengakuan fitrah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah ketika Rabbmu menurunkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami mensaksikan, kami lakukan yang demikian itu agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 172-173. Kemudian yang kedua,
mengenali Allah itu dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah itu sifat ketuhanan, yaitu bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menguasai, bagaimana Allah mengatur seluruh makhluk yang ada di alam ini, bagaimana Allah memelihara semua makhluk yang ada di alam ini. Ini adalah sifat rububiyah Allah. Selain itu harus diakui pula bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan hingga mendatangkan bencana bagi segala sesuatu di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengawasi, mengatur, menjadi penguasa, pemilik hukum dan lain sebagainya, yang menunjukkan kekuasaan tunggal. Kaum muslimin harus yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Allah berfirman, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas juga disebutkan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Tuhan tempat kita bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ketika seorang meyakini bahwa ada hal lain selain Allah yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal di atas, maka orang tersebut adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri, karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara kita mengenal Allah dengan mengenali uluhiyah atau sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah yang ketiga ini yaitu meyakini bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita harus beribadah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh memberikan ibadah kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk yang terdekat dengannya pun seperti malaikat atau rasul, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Terlebih kepada makhluk yang derajatnya berada di bawah, seperti manusia, jin, binatang, pohon, batu, senjata, planet, binatang, ataupun lainnya, menunjukkan satu jenis ibadah kepada hal lain selain Allah termasuk perbuatan zalim yang sangat besar dan sering diistilahkan dengan kata syirik. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami meminta pertolongan. Tujuan dari mengenal keesaan Allah lewat sifat uluhiyah ini adalah agar umat manusia mencintai Allah, tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, serta mengesankan ibadah hanya kepadanya. Ibadah kepada Allah yaitu merendahkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan, pengagungan, mengharapkan rahmat dan takut terhadap siksa. Ruang lingkup ibadah adalah segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ibadah akan diterima berdasarkan dua syarat, yaitu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas mencari ridho Allah semata, sedangkan mutaba'ah adalah mengikuti sunnah
atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, cara mengenal Allah adalah dengan mengenali semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang keempat ini adalah dengan mengimani, menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah seperti yang telah tersebut di dalam Alkitab, Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Seperti halnya juga yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala di antara semua makhluknya adalah rasul-rasulnya, sehingga segala penjelasan para rasul tentang Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Sedangkan perkataan orang-orang kafir dan musyrik tentang Allah hanyalah dugaan semata-mata. Allah berfirman, Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kesimpulannya, jadi kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan langsung, karena kita ini tidak akan kuat. Allah itu maha besar, maha agung. Hanya dengan cahayanya saja orang Bani Israel sudah mati semua bergelimpangan. Itu melihat cahaya Allah. Bahkan Bukit Tursina yang waktu itu ketika Musa hendak menerima wahyu, ingin melihat wajah Allah, diperlihatkan oleh Allah cahayanya saja Bukit Tursina sudah hancur. Maka manusia itu makhluk yang sangat kecil, jadi tidak akan bisa melihat Allah secara nyata, kecuali nanti di padang mahsyar kita akan bertemu dengan Allah secara nyata. Karena di sana nanti kita akan dihisab, kita akan bisa melihat Allah secara langsung. Kalau di dunia ini kita melihat Allah, caranya ya dengan mengenali keberadaan Allah lewat ciptaannya. Melihat kok matahari pagi-pagi di timur, kemudian sore hari di barat. Kemudian kita melihat adanya air laut panasan, kemudian nanti mendung, kemudian hujan. Kemudian kita melihat ada tumbuhan, biji tumbuh kemudian bisa berbunga, berbuah. Nah, dari ciptaan-ciptaan itu, ini kita meyakini dari situ. Kemudian yang kedua dari rububiyah, Allah kok memelihara kita, memberi rizki kita. Demikian juga hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, semuanya diberi rizki oleh Allah, dipelihara. Kemudian Allah juga berkuasa menggerakkan laut sehingga timbul tsunami. Kemudian yang ketiga, mengenali Allah dari sifat uluhiyahnya. Tidak ada sembahan yang lain yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu mengenal Allah itu dengan cara melihat sifat-sifatnya, kemudian nama-namanya. Ada wujud, hidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyah, kodrat iradat, ilmun hayan, sama basar, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita sekarang ini mengenal Allah itu sudah cukup mudah karena dituntun dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Kalau zaman Nabi Ibrahim mencari Allah itu agak sulit, harus berbagai proses. Bagaimana Nabi Ibrahim mengenal Allah dengan menganggap matahari sebagai Tuhan, kemudian matahari terbenam,
akhirnya masa Tuhan kok terbenam. Kemudian datang malam melihat bulan dianggap sebagai Tuhan, lalu siang hari bulannya hilang, masa Tuhan kok hilang. Nah, ini cara Ibrahim mencari Tuhan. Nah, kita sudah dituntun oleh wahyu. Wahyu ini adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala saat ini. Kita hanya bisa meyakini keberadaannya dari berbagai ciptaannya. Jadi kita sudah bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.